Baik, di sini saya akan membacakan hasil review dari kelompok kami, yaitu saya Tenggar Yukaho, Aditya Ardana, John Adu, Mary Demu, dan Aprilia Benggu. Dengan jurnal yang kami pakai di sini, dengan judul Adolescent Premarital Sexual Behavior, yaitu Jurnal Kesehatan dan Perilaku, dengan penulis Setiana Judith Lopez, Dian Lestariana Kaka, dan Diana Ipipideli, yang diterbitkan pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku seksual remaja pranikah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Subjek penelitian sendiri adalah 400 remaja yang memiliki usia 17-24 tahun yang sedang atau pernah berpacaran, belum nikah, dan berdomisili di Kota Kupang, Kacamata Kelapa Lima. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Dengan variabel independennya adalah perilaku sosial dan variabel dependennya yaitu remaja pranikah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan mengenai perilaku seks remaja pranikah berdasarkan jenis kelamin, usia, namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai perilaku seksual remaja berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, dari kelebihan yang kami dapat dalam penelitian atau jurnal ini adalah dari skala yang telah disalurkan kepada remaja Kacamatan Kelapa Lima diketahui bahwa 94,225% remaja telah mendapatkan pendidikan seksual. Dari data dapat memberikan informasi tentang pengetahuan seks yang diberikan terhadap remaja dalam wilayah pengambilan data, yaitu Kacamatan Kelapa Lima. Tetapi juga ditemukan ada kekurangan dalam penelitian atau kekurangan dalam jurnal tersebut, yaitu cakupan demografis yang masih terbatas dalam lingkup kota sehingga tidak diketahui bagaimana data hingga kota-kota kecil. Kemudian, dari jurnal tersebut kami menganalisis beberapa bagian, yaitu modifikasi perilaku, analisis modifikasi perilaku berdasarkan jurnal yang telah kami review. Modifikasi perilaku sendiri adalah pengaplikasian sistematis prinsip-prinsip dan teknik-teknik belajar untuk menilai serta memperbaiki perilaku-perilaku yang terlihat maupun tidak terlihat untuk mengembangkan fungsi seseorang dalam kesehariannya. Nah, dari jurnal yang kami dapat ini sendiri, perilaku seks pranikah yang terjadi pada kalangan remaja jika dimasukkan dalam modifikasi perilaku sesuai dengan kriterianya termasuk dalam behavioral excesses yang merupakan perilaku target yang negatif atau tidak layak yang ingin dikurangi frekuensinya, durasi maupun intensitasnya, yaitu upaya mengurangi atau menghilangkan frekuensi perilaku yang tidak diharapkan. Pendekatan yang dapat digunakan ada pada kontrol diri aversi yang dilakukan oleh diri sendiri maupun konseling, tetapi pada terapi pengaturan kondisi aversi dilakukan terapis. Stimulus yang tidak disukai akan menciptakan stimulus yang tidak menyenangkan bersamaan dengan stimulus yang ingin dikontrol. Nah, sedari tadi kita berbicara mengenai terapi aversi. Nah, teori aversi sendiri itu merupakan teknik yang bertujuan untuk meredakan gangguan-gangguan perilaku yang spesifik, melibatkan pengasosiasian tingkah laku simptomatik dengan suatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya atau bahkan tidak muncul. Prosedur aversif menyajikan cara-cara menahan respon maladaptif pada satu periode sehingga ada kesempatan untuk memperoleh tingkah laku alternatif yang adaptif. Demikian review jurnal kami. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil review kami. Yang pertama, judul jurnal Online Game Addiction to Adult Scan Adaptation Ability in Sikumana Village, Kupang City. Jurnal yang dipakai dari Psikologi Departemen Universitas Nusa Cendana. Penulisnya Mariani Mediatrix Mone, Imelda Manarung,
dan Abdi Keraf. Tahun penelitian 2020, reviewer Aditya Ardana, Aprilia Bengu, John Adu, Mary Demu, dan Tenga Riwukaho. Tanggal 13 Februari 2021. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh adiksi game online terhadap efikasi diri pada remaja di Desa Sikumana, Kota Kupang. Subjek penelitian, partisipan dalam penelitian ini adalah remaja di Desa Sikumana, Kupang, tahun ajaran 2019-2020 yang berusia 17-21 tahun. Metode penelitian, jumlah partisipan yang mengikuti penelitian ini sebanyak 100 remaja yang diambil dengan menggunakan rumus Slovin dengan standar error 10%. Variabel dependen, kecanduan game online, variabel independen, penyesuaian diri. Hasil penelitian, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septa dan Anastasia tahun 2016 dengan judul penelitian tentang kecanduan game online dan keterampilan penyesuaian sosial pada remaja. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara kecanduan game online dengan keterampilan penyesuaian sosial pada remaja di Semarang. Kecanduan game online adalah perilaku berlebihan atau berlebihan yang memiliki konsekuensi negatif yang luas, termasuk masalah psikososial. Kelebihan, memiliki jumlah partisipan kasus yang cukup banyak, yaitu 100 partisipan. Penelitian menggunakan uji asumsi. Kekurangan, tidak ada penjelasan mengenai jumlah subjek laki-laki atau perempuan, tidak menjelaskan game online jenis apa saja yang dimainkan. Yang berikut modifikasi perilaku. Kontrol ini merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan emosi, dorongan-dorongan dari dalam dirinya untuk mengatur proses-proses fisik, psikologis, perilaku, dalam menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang positif agar dapat diterima dalam lingkungan sosial. Dipengaruhi oleh kualitas hubungan interpersonal, mengarahkan bentuk perilaku yang positif agar dapat diterima dalam lingkungan sosial. Dipengaruhi oleh kualitas hubungan interpersonal keluarga, teman, kualitas keyakinan dan spiritual, tingkat pendidikan, pekerjaan, sosial ekonomi, dan status pernikahan. Kontrol ini dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pengendalian tingkah laku. Pengendalian tingkah laku ini memiliki makna untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum bertindak atau memutuskan sesuatu. Semakin tinggi kontrol diri, semakin intens pengendalian terhadap tingkah laku. Terkadang kita harus berhenti melakukan sesuatu. Mungkin ada beberapa perilaku yang dirasakan menyenangkan. Akan tetapi, sosial dinilai tidak pantas dan dapat membahayakan diri sendiri. Yang berikut aspek-aspek kontrol diri. Averill yang menyebut kontrol diri dengan sebutan kontrol personal, yang terdiri dari 3 aspek utama yang penting bagi individu dalam menentukan model perilaku mana yang akan ditampilkan. Yang pertama, kontrol perilaku. Kontrol perilaku adalah kesiapan tersedia tepat, secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen kemampuan mengatur pelaksanaan dan kemampuan memodifikasi stimulus. Yang berikut kontrol kognitif. Kontrol kognitif adalah kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan menginterpretasi, menilai, dan menghubungkan suatu kejadian dalam kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan. Yang berikut kontrol keputusan
adalah kemampuan untuk memilih hasil atau tindakan berdasarkan pada sesuatu yang baik dengan adanya satu kesempatan, kebebasan, dan kemungkinan pada diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan. Takney, Bonnet, dan Baumeister mengusulkan bahwa self-control terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, kedisiplinan diri. Yang kedua, aksi yang impulsif. Yang ketiga, pola hidup sehat. Yang keempat, etika kerja. Yang kelima, reliabilitas dan keandalan. Beberapa faktor yang menyebabkan pemain sulit untuk menghindari game online hingga menjadi kecanduan game online antara untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan. Takney, Bonnet, dan Baumeister mengusulkan bahwa self-control terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, kedisiplinan diri. Yang kedua, aksi yang impulsif. Yang ketiga, pola hidup sehat. Yang keempat, etika kerja. Yang kelima, reliabilitas dan keandalan. Beberapa faktor yang menyebabkan pemain sulit untuk menghindari game online hingga menjadi kecanduan game online antara lain ketidakmampuan melepaskan diri dari memikirkan game, pengabdian pekerjaan, dan antisipasi terhadap masalah sehari-hari dan mengalihkan melalui bermain game, pengabdian akan kehidupan sosial, dan yang terakhir adalah ketidakmampuan mengontrol diri. Sekian dari presentasi kami dari jurnal yang direview. Yang berikut adalah judul jurnal pengendalian diri dengan adiksi media sosial pada siswa SMA Negeri 3 Kota Kupang. Journal of Health and Behavioral Science. Penulis Doretta Lydia Primabeo, Dina Charlotta Lerik, dan Pacificus Wijaya. Tahun 2020, reviewer Aditya Ardana, Aprilia Benggu, John Adu, Maria Demu, dan Tengah Rewokaho, tanggal 13 Februari 2020. Tujuan penelitian pengendalian diri dengan media sosial pada siswa SMA Negeri 3 Kupang. Subjek penelitian 117 siswa SMA Negeri 3 Kupang, 42 laki-laki dan 75 perempuan. Metode penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Variabel kecanduan, variabel independen, kecanduan media sosial. Hasil penelitian, dalam penelitian ini terdapat 75 subjek perempuan, sedangkan laki-laki 42 orang. Subjek dalam penelitian subjek perempuan, sedangkan laki-laki 42 orang. Subjek dalam penelitian ini banyak berusia 17 tahun atau 60 orang berusia minimal 15 tahun. Dalam penelitian ini diketahui bahwa 117 siswa SMA Negeri 3 Kupang, 37% mengalami ketagihan dan 80 peserta tidak mengalami kecanduan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa banyak siswa SMA Negeri 3 Kota Kupang mengalami adiksi media sosial, memiliki tingkat kecanduan yang rendah. Kelebihan
Dalam penelitian ini mampu menjelaskan penelitian dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kekurangan media penelitian dapat melakukan pengontrolan terhadap kondisi subjek sehingga dapat menyebabkan bias. Modifikasi perilaku yang dapat dilakukan. Menurut Corey, pembentukan pola tingkah laku dengan memberikan ganjaran atau perkuatan segala tingkah laku yang diharapkan adalah suatu cara ampuh untuk mengubah tingkah laku tersebut. Token ekonomi adalah penerapan operan conditioning dengan mengganti hadiah langsung dengan sesuatu yang dapat ditukarkan kemudian. Misalnya kupon. Pada dasarnya, token ekonomi memiliki kemiripan dengan sistem gaji yang dijumpai dalam kehidupan nyata, di mana seseorang bekerja dibayar untuk hasil pekerjaan mereka. Token ekonomi seperti orang yang bekerja kemudian mendapatkan upah. Sekian dari hasil review.